Komisi Hukum atau Komisi 3 DPR RI sedianya menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Senin pagi, namun rapat urung digelar karena Ketua KPK Agus Raharjo tidak hadir. Rapat sudah sempat dibuka, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 Beni Kahraman dengan diikuti 4 Wakil Ketua KPK yaitu Laude Muhammad, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, dan Saud Situmorang. Beni menanyakan perihal absennya Ketua KPK Agus Raharjo dalam rapat dengar pendapat hari ini. Basaria menjelaskan Agus Raharjo berada di Bandung untuk menghadiri undangan ulang tahun Kopassus. Akhirnya Beni mengusulkan rapat ditunda. Dalam tradisi Komisi 3, rapat tidak akan digelar tanpa kehadiran ketua lembaga terkait. Rapat diskors hingga pukul 19.30 malam. Dan untuk mengelaborasi lebih lanjut bagaimana jalannya rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan pimpinan KPK hari ini, sudah ada koresponden Edo Ekariski yang siap dengan laporannya dari gedung DPR RI. Edo, selamat malam. Setelah kita tahu bahwa diskors hingga pukul 19.30 dan saat ini sudah memasuki pukul 19.30 lebih sedikit begitu ya. Apakah rapat dengar pendapat yang sempat ditunda tadi antara Komisi 3 dan KPK memang sudah dimulai kembali? Ya Indra, dalam waktu beberapa menit ke depan, rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera dimulai. Pasalnya sekitar 5 menit yang lalu tadi Ketua KPK beserta para pimpinan KPK secara lengkap tadi sudah datang dan memasuki ruang rapat Komisi 3. Dan tadi juga saya juga melihat pimpinan Komisi 3 beserta para anggota Komisi 3 DPR RI juga sudah datang dan memasuki ruang rapat. Dan beberapa hal yang kemungkinan banyak mungkin pertanyaan kemungkinan apa saja sebenarnya yang akan ditanyakan oleh Komisi 3 pada rapat dengar pendapat dengan KPK pada hari ini. Beberapa orang tadi sempat saya tanyakan dari Komisi 3 namun belum memberikan jawaban secara pasti apakah yang ingin dielaborasi oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mungkin saja selain mengenai hal-hal yang sifatnya standar begitu Indra mengenai tugas KPK belakangan ini, evaluasi perjalanan KPK yang memang biasanya ada dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3, ada beberapa hal yang tentunya akan kemungkinan besar ditanyakan ini terkait dengan proses berjalannya persidangan kasus megakorupsi pengadaan KTP elektronik serta pencekalan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ketua DPR RI Setia Novanto. Terkait dengan pencekalan ini tadi siang Bambang Susatyo sudah memberikan keterangan terkait dengan adanya pencekalan ini, bahwasanya memang saya melihat adanya perbedaan pandangan antara Komisi 3 DPR RI dengan pimpinan DPR terkait dengan akan diberikan nota keberatan pencekalan yang dilakukan oleh pimpinan DPR RI kepada Presiden Joko Widodo. Tadi Bambang Susatyo menyatakan bahwasanya hal tersebut bisa dikatakan terlalu terburu-buru, bahwasanya memang Komisi 3 DPR RI ini juga bisa melakukan proses pembicaraan terlebih dahulu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan pencekalan dilakukan oleh KPK terhadap Ketua DPR RI Setia Novanto. Artinya Indra, ada kemungkinan besar memang nanti Komisi 3 DPR RI akan mempertanyakan terkait dengan pencekalan yang dilakukan oleh KPK pada Ketua DPR RI karena memang DPR beranggapan pencekalan yang dilakukan KPK terhadap Ketua DPR RI ini bisa saja mengganggu peran dan tugas dari DPR RI terutama dalam rangka kunjungan-kunjungan ke luar negeri yang memang harus dilakukan oleh pimpinan DPR RI. Nah, terkait dengan kasus iktp seiring berjalannya waktu kita mengetahui Indra, saksi-saksi yang dibeberkan dalam persidangan iktp ini juga tentu menyoroti bagaimana keterlibatan Komisi 2 DPR RI dalam hal ini mengenai pengadaan iktp ini dan juga keterlibatan beberapa nama di dalam DPR RI. Tentunya ini harusnya tidak luput dari Komisi 3 DPR RI untuk ditanyakan langsung pada KPK. Bagaimana sebenarnya progres perkembangan jalannya kasus ini dan bagaimana sebenarnya ditemukan oleh KPK terkait dengan keterlibatan para anggota dewan ini dalam mega korupsi proyek pengadaan iktp. Kurang lebih mungkin seperti itu Indra dinamika yang nantinya akan berjalan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Indra. Ya, kita tahu nota keberatan ini tentang pencekalan Setia Novanto ini akan dikirimkan ke Presiden begitu tapi masih ditunda. Artinya nota keberatan ini benar-benar ada sebenarnya kan. Apakah Anda sudah mengetahui atau berhasil mengumpulkan informasi ke beberapa anggota DPR, terutama mungkin Komisi 3 karena terkait dengan Komisi Hukum begitu,
landasan hukum apa sebenarnya yang digunakan oleh para anggota DPR ini ketika menyampaikan nota keberatan terkait dengan permintaan cegah ataupun status cegah dari KPK terhadap Ketua DPR Setia Novanto? Ya Indra, terkait dengan penyampaian nota keberatan ini memang tidak ada landasan hukum yang mungkin sifatnya eksplisit untuk menghalangi atau tidak memperbolehkan DPR menyatakan nota keberatan. Jadi artinya memang apa yang dilakukan oleh DPR ini menyampaikan nota keberatan ini sah-sah saja kepada pemerintah. Namun yang perlu kita lihat di sini adalah tumpang tindih permasalahan aturan mengenai pencekalan Ketua DPR RI ini. Sesuai dengan undang-undang yang ada di KPK, kita mengetahui bahwa KPK berhak melakukan pencekalan kepada saat kasus yang melibatkan saksi ini tengah berjalan atau berlangsung dan KPK membutuhkan keterangan dan elaborasi lebih lanjut terkait dengan pengembangan kasus ini dalam proses persidangan. Lalu yang kedua, DPR RI dalam hal ini melakukan nota keberatan ini berdasarkan dengan di mana bahwasanya memang saksi ini tidak harus atau tidak diwajibkan juga dilakukan pencekalan terhadap saksi ini. Tumpang tindih artinya membuat ada pandangan baik terkait dengan pencekalan. Namun sejauh ini kita memberikan nota keberatan itu kepada Presiden karena memang ada beberapa pertimbangan, Indra. Pertama, kita mengetahui masalah nota keberatan pencekalan dari Setia Novanto ini sudah menjadi sorotan publiknya, adalah tidak ingin mengambil langkah lebih lanjut karena memang mungkin pertama menjaga citra yang memang sudah lanjut disorot oleh masyarakat terkait dengan kasus yang melibatkan juga sebagai saksi Setia Novanto. Lalu yang kedua, ada kemungkinan besar juga Indra bahwa DPR tidak ingin menimbulkan kegaduhan politik yang baru terkait dengan diajukannya nota keberatan. Dalam hal ini DPR melihat tidak akan bisa berpotensi menimbulkan kegaduhan politik yang baru jika memang DPR tetap bersikukuh untuk melakukan atau mengajukan nota keberatan kepada Presiden terkait dengan pencekalan Ketua DPR RI Setia Novanto. Meskipun landasan atau alasan yang diberikan oleh pimpinan DPR RI itu sendiri sebenarnya masuk akal karena memang Setia Novanto dalam waktu beberapa bulan ke depan mulai bulan April ini harus melakukan kunjungan kerja yang memang melibatkan tugas dan fungsinya sebagai Ketua DPR RI itu sendiri. Indra. Baik, kita tunggu perkembangan dari gedung DPR RI dengan Anda, Edo Eka Rizky. Sementara terima kasih atas laporan lengkap Anda tadi tentang rencana rapat dengar pendapat RDP antara KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan Komisi 3 DPR RI.